Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu, ya, walaupun tidak secara langsung, dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kitab Situd Durar. Para jamaah rahimakumullah, Situd Durar, ya, atau 6 kaidah, ini adalah perkara yang sangat penting, di mana dahulu, ya, para salaf kita, mereka membangun agama mereka di atas 6 kaidah ini, sehingga agama mereka, ya, agama yang kokoh, agama yang kuat, agama yang bersih, yang murni, agama yang benar. Kita akan mengkaji kaidah yang terakhir, al-aslus sadis, at-tasfiyatu wa tarbiyah. Kaidah yang keenam, tasfiyah dan tarbiyah. Kata penulis, idza tabayyana anna rif'atal ummati marhunatun bil ilmi wal amali. Apabila telah jelas bagi kita bahwasanya kemuliaan umat itu bergantung dengan ilmu dan amal. Ini sudah dibahas dalam kaidah sebelumnya tentang pentingnya ilmu dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amal soleh. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinul haq. Kata para ulama, al-huda adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq adalah al-amalus soleh, amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan kemuliaan kita sangat bergantung dengan kedua perkara ini, al-ilmu wal amal. Wa annal ummata qad ikhtalafat fihima ikhtilafan katsiran. Namun umat telah berselisih tentang ilmu dan amal dengan perselisihan yang banyak. Wa annahu qad ulliqa bil Islam ma laysa minhu. Dan sungguh telah dimasukkan ke dalam Islam apa-apa yang bukan termasuk darinya. Jadi bid'ah, ya, sesuatu yang dianggap sebagai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bukan ajaran Nabi. Dianggap sebagai ilmu padahal bukan ilmu. Dianggap sebagai amal soleh padahal bukan amal soleh. Terjadi perselisihan di antara umat Islam. Ya, sebagian dari mereka memasukkan dalam agama ini apa-apa yang bukan termasuk darinya. Wa annahu la sabila ila takhallusi minadh-dhulli al-madrub alaina
min qurunin illa birruju' ila dinis sahih. Tidak ada jalan untuk lepas dari kehinaan yang menimpa kita dari generasi ke generasi kecuali dengan kembali kepada agama yang benar. Jadi kebid'ahan atau kesyirikan, kebid'ahan itu membuat kita terhina. Kita menjadi umat yang terhina. Dan tidak ada jalan keluar dari kehinaan ini kecuali dengan kembali kepada agama yang sahih, agama yang benar. Kama rawa Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'tum bil 'inah. Sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila kalian berjual beli dengan cara inah. Jual beli inah, Anda jelaskan sedikit, adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah. Ya, Anda contohkan misalnya, si A berkata kepada si B, atau ada orang yang berkata ke anak, sebenarnya dia ingin pinjam uang, ya, 1.800.000. Kalau anak pinjamkan 1.800.000, kemudian ya dikembalikan 1.800.000, maka anak tidak dapat untung, karena utang piutang itu tidak boleh mendapatkan untung. Kalau pinjam 1.800.000 ya kembalikan 1.800.000. Tapi anak katakan kepadanya, gimana kalau gini aja, ya, antum beli barang anak ini 2 juta, tapi tidak tunai, antum kredit selama 3 bulan. Oke. Dia beli dengan harga 2 juta. Kemudian anak beli lagi nih barang, langsung. Ini anak beli 1.800.000 tunai. Anak ambil barang anak kembali. Dia dapat 1.800.000. Tapi dia punya utang 2 juta yang dia harus bayar ke anak. Dia dapat apa yang dia inginkan dan anak dapat untung, ya, 200.000. Ini namanya jual beli inah, ya, dan ini termasuk, ya, cara riba, mengakal-akali, ya, supaya mendapat keuntungan dari transaksi riba, dan ini banyak dilakukan oleh ya kaum muslimin, baik riba inah maupun riba-riba yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inah," apabila kalian berjual beli dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian pegang ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizzar'i, dan kalian ridho dengan bercocok tanam. Sibuk dengan pertanian. Sibuk dengan peternakan dan sibuk dengan pertanian. Dia sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat kehinaan tersebut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Wajabal musara'atu ila tahqiq ma yarfa'u anna az-zul. Wajib
segera mewujudkan apa yang bisa mengangkat kehinaan dari diri kita. Kita tidak boleh berlama-lama dalam kehinaan. Kita harus bangkit. Gimana caranya? Wa huwa ar-ruju' ila safa'il wahyain. Itu kembali kepada kemurnian dua wahyu. Alkitab was sunnah. Al-Quran dan sunnah. Kita harus kembali kepada agama kita. Kembali kepada agama kita, yakni kembali kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafis saleh, sesuai pemahaman salafus saleh. Allazina hum ahlul qurun as-salasah al-ula, di mana mereka adalah 3 generasi utama. Ya, ini poin yang sangat penting. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Para pendengar rahimakumullah, kenapa kita harus menggunakan pemahaman salafus saleh? Ya, kita tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita. Ya, karena banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, mengikuti salafus saleh. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ana ulang, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah janjikan surga untuk mereka. Kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti mereka. Makanya Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti para sahabat. Apa yang kita ikuti? Ya, cara beragama mereka. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, ya, kalau kita tidak mengikuti mereka, maka kita terancam, kita akan sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa menentang Rasul Muhammad sesudah nyata kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, kata para ulama, jalannya orang-orang mukmin adalah jalannya para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, ya, yang mendengar dan menerima ayat ini adalah para sahabat. Dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ada ancaman yang keras bagi orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Bahkan dalam hadis, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk berpegang teguh dengan
sunnahnya dan sunnah para sahabat. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa yang Nabi sabdakan ini benar-benar terjadi. Kita lihat ya perselisihan yang banyak. Gimana caranya supaya kita selamat dari perselisihan ini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, sunnahnya para sahabat. Jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah Nabi dan ada sunnah para sahabat. Pegang kuat-kuat, addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil bid'ah fa inna kullah muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat lain, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini ya beberapa dalil yang menunjukkan kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Wa qad imtaddat yadut tahrif ila safa'il Islam hatta lawwasathu wa ila jamalihi hatta sawwahathu. Ketika penyimpangan telah menguasai kejernihan Islam hingga mengotorinya, dan menguasai keindahan Islam hingga membuatnya menjadi jelek. Islam itu indah sebenarnya. Ya, Islam itu jernih. Tapi ya penyimpangan telah mengotorinya dan membuatnya menjadi jelek. Kana tasfiyatuhu min kulli dakhilin min aujabil wajibat. Maka mentasfiyahnya atau membersihkan Islam dari segala kotoran yang masuk merupakan salah satu kewajiban yang paling utama. Kita harus bersihkan Islam. Ini termasuk aujabul wajibat, kewajiban yang paling utama. Membersihkan Islam dari apa? Dari kotoran syirik, bid'ah, ya, dan maksiat. Madamal haqqul ladzi ba'asallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam madmun al-baqa ila yaum tubaddalul ardu was samawat. Selama kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dijamin tetap ada sampai tiba hari Allah Subhanahu wa taala mengganti langit dan bumi, sampai hari kiamat. Jadi kebenaran ini akan terus ada sampai kapan? Sampai hari kiamat. Selama kebenaran masih ada, maka wajib kita tegakkan kebenaran. Wajib kita bersihkan Islam ya dari berbagai kotoran-kotoran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Jadi harus ada tasfiyah. Harus ada tasfiyah, upaya untuk membersihkan Islam dari dalam. Wa idza dabba tahrifu ila qaumin wa sahhat manahijuhum anit tasfiyati asabathum hayratun la yufarriquna ma'aha baina halalin wa haramin. Apabila ya penyimpangan telah menjalar pada suatu kaum, wasahat manahijuhum anit tasfiyah, dan manhaj mereka kurang dari tasfiyah. Artinya apa? Mereka tidak melakukan tasfiyah. Sudah banyak di penyimpangan di mana-mana, dan mereka tidak melakukan tasfiyah. Apa yang terjadi?
asobathum hayratun, mereka akan ditimpa kebingungan. Baina halalin wa haram, antara halal dan haram. Mereka gak bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang baik, mana yang buruk. Gak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini kalau tidak segera ditasfiyah. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa lebih parah lagi. Nanti kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Atau sebaliknya. Kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Waliyazubillah. Ya, bid'ah dianggap sebagai sunnah. Sunnah dianggap sebagai bid'ah. Tauhid dianggap sebagai syirik. Syirik dianggap sebagai tauhid. Ini akan terjadi. Hatta jenggot, ya, masalah jenggot. Jenggot yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah ya dalam artian perbuatan Nabi. Nabi itu berjenggot dan Nabi memerintahkan untuk berjenggot. Ini dianggap sebagai apa namanya? Sebagai ciri-ciri ya teroris. Ini kalau dibiarkan berbahaya. Kita harus jelaskan ya bahwasanya jenggot ini sunnah Nabi. Nabi memerintahkan untuk memelihara jenggot. Tidak semua ya orang-orang yang berjenggot itu teroris dan seterusnya. Harus ada penjelasan. Kita tidak biarkan. Kama rawa Muslimun an Iyad bin Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda dalam khutbahnya, ala inna rabbi amaroni an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi haza. Ketahuilah sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui dari apa yang dia ajarkan kepadaku pada hari ini. Kullu malin nahaltuhu abadan halalun. Setiap harta yang aku berikan kepada hamba adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Semuanya. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya setan datang kepada mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan kepada mereka. Wa amarathum ay yusriku bi ma lam unzil bihi sultana, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan apa-apa yang tidak aku turunkan satu keterangan pun tentangnya. Jadi nggak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang bolehnya syirik, nggak ada. Syirik itu dari syaitan. Wa innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, lalu Allah murka kepada mereka, baik yang Arab maupun yang Ajam, yang non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahli kitab. Walamma kanat jahiliyah ala hadzal wasfi alladhi fil hadis, ba'asallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukhallisan laha dinaha minas sawaib. Tatkala kondisi jahiliyah seperti ini, ya, jadi awalnya lurus, kemudian menyimpang. Siapa yang membuat mereka menyimpang? Syaitan.
Setanlah yang memerintahkan mereka untuk menyekutukan Allah. Tatkala kondisi jahiliyah seperti ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membersihkan agama mereka dari berbagai kotoran. Ini namanya apa ini? Ini namanya tasfiyah. Namanya tasfiyah. Jadi asalnya lurus. Asalnya tauhid, kemudian setan datang, setan memalingkan mereka dari tauhid ya kepada syirik. Allah utus Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membersihkan agama mereka. Ini tasfiyah, tasfiyah. Wa murabbiyan laha 'alal Islam alladzi irtadahu laha rabbuha. Dan mendidik mereka ya di atas Islam yang diridhoinya. Ini namanya apa? Tarbiyah. Setelah tasfiyah, Nabi tarbiyah. Nabi didik mereka di atas Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qaidah tasfiyah wa tarbiyah, di atas kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Wa in syi'ta qul, jika engkau mau katakanlah takhliyah dan tahliyah. Jadi maknanya sama. Qamat da'watul Islam, maka tegaklah dakwah Islam. Taib, ini jahiliyah ya. Kalau kita perhatikan umat kita sekarang ini, umat Islam, sebagian besar dari mereka masih melakukan perkara-perkara jahiliyah. Ya, ada buku bagus ya, tulisan Syekh Muhammad ya, bin Abdul Wahab, Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah. Jadi tradisi-tradisi jahiliyah yang dulu ada kemudian dilakukan oleh orang-orang sekarang. Ini harus kita tasfiyah. Jangan dikira umat sudah berlalu, orang-orang musyrik dahulu sudah mati, kemudian tradisi mereka juga mati. Tidak. Justru tradisi mereka sampai sekarang masih ada. Tradisi-tradisi jahiliyah. Fafit tauhid la yatarabba al-mar'u alaihi saliman hatta yatakhallasa min rawasibis syirki. Dalam perkara tauhid, seseorang tidak akan terdidik di atasnya dengan benar hingga ia bersih dari noda-noda syirik. Jadi dalam masalah tauhid seseorang itu tidak akan benar kecuali dia harus tasfiyah dulu. Dia tasfiyah ya tauhidnya dari noda-noda syirik. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Perhatikan ayat ini, mana yang lebih dahulu? Kufur kepada tagut dulu atau beriman kepada Allah dulu? Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah. Ternyata kufur kepada tagut lebih dahulukan daripada beriman kepada Allah. Kata para ulama, syarat sahnya iman itu harus kufur kepada tagut. Jadi harus tasfiyah dulu. Tauhid kita harus kita tasfiyah dulu kalau kita mau tauhid kita benar. Kalau tauhid kita tidak benar, masih ada kotoran-kotoran syirik, noda-noda syirik, maka tauhid kita tidak sah alias batal. Jadi kufur kepada tagut merupakan syarat sahnya iman. Syarat lebih didahulukan daripada yang disyaratkan. Asyartu muqaddamun alal masyrut. Harus tasfiyah dulu. Kalau sudah tasfiyah, baru setelah itu tarbiyah. Ini dalam masalah tauhid. Wa fi tasri'
la yatarabba al-mar'u alaihi saliman hatta yatakhallasa minal bid'ah. Dalam perkara tasyri' seseorang tidak akan terdidik di atasnya dengan benar hingga bersih dari berbagai kebid'ahan. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli khutbati jum'atin ya'muru biluzumid din as-sahih al-mutamassal fil kitabi was sunnah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah Jumat beliau memerintahkan untuk menetapi agama yang benar yang tergambar dalam Al-Quran dan Sunnah atau yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, wa yuhazzir mimma yaghussuhu wa yukaddiru safa'ahu wa huwa al-bid'ah, dan memperingatkan apa yang bisa mengaburkan dan mengotori kemurniannya, yaitu berbagai macam bid'ah. Jadi ada dua hal yang selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menetapi agama yang benar, agama yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, berhati-hati dari hal-hal yang bisa mengaburkan dan mengotori agama, yaitu apa? Berbagai macam bid'ah. Ini setiap Jumat, berarti setiap pekan Nabi ingatkan hal ini. Ya, itu minimal setiap pekan Nabi ingatkan. Faqad rawa Muslimun an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah ihmarrat aynah, kedua matanya memerah. Wa ala sautuhu, suaranya keras. Wastadda ghadabuhu, amarahnya memuncak. Maksudnya berkobar-kobar semangatnya. Ka'annahu munziru jaisin, seakan-akan beliau adalah pemimpin pasukan yang mengatakan sabbahakum wa massakum, hati-hati kalian, musuh akan menyerang kalian di pagi hari dan di sore hari. Wa yaqul, dan beliau berkata, bu'istu ana wassa'ah kahatain, aku diutus sementara aku dan kiamat itu seperti ini, kahatain, seperti dua jari-jari ini. Wa yakrun baina isba'ai as-sababah al-wusta, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Aku diutus sementara aku dan kiamat seperti ini. Sangat dekat. Ada yang mengatakan sebagaimana dekatnya jari telunjuk dan jari tengah, ada yang mengatakan seperti ini, seperti ini. Wa yaqul, dan beliau berkata, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dolalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini Nabi sampaikan setiap kali khutbah Jumat. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan jangan alergi dengan ini. Sebagian orang enggak suka dengan ini. Kalau dia dengar ada khatib yang berkhutbah, dia buka khutbahnya dengan ini, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seterusnya. Ini sudah dianggap ini yang suka membid'ahkan
Ini orang-orang yang suka membid'ahkan. Ini sunnah Nabi. Ini Nabi sampaikan setiap Jumat. Nabi ingatkan nih, hati-hati dengan perkara-perkara bid'ah. Ya, hati-hati dengan perkara bid'ah. Nanti umatnya akan banyak melakukan kebid'ahan. Hati-hati. Wa tikraruhu lihadhil jumlah dalilu ta'siliha wa saddul inayati ilaiha. Beliau mengulang-ulang kalimat ini adalah dalil ya betapa mendasarnya perkara ini dan betapa besar perhatian beliau terhadapnya. Terus diulang-ulang. Tidaklah Nabi mengulang-ulang sesuatu kecuali karena sesuatu itu penting. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Ya, masih banyak umat Islam yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka lebih memilih berpegang teguh dengan ya mungkin pendapat imam-imam mereka ya, atau orang tua mereka dan seterusnya. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Wa khulasatu hadhil qaidah, ya kesimpulan dari kaidah ini, annaha ta'ni tasfiyatal Islam min kulli dakhil. Bahwasanya kaidah ini menjelaskan tentang membersihkan Islam dari segala kotoran yang masuk. Membersihkan Islam dari segala kotoran yang masuk. Wa tarbiyah an-nas ala hadzal Islam al-asil, dan mentarbiyah, mendidik manusia di atas Islam yang murni. Ai tasfiyatut tauhid minas syirki, yakni mentasfiyah, membersihkan tauhid dari syirik. Was sunnah minal bid'ah, sunnah dari bid'ah. Wal fikhi minal ara' al hadisah al marjuhah, ya membersihkan fikih dari pendapat yang baru yang lemah. Wal akhlaq min sulukil umam al halikah al makbuhah, mentasbih akhlak dari perilaku umat yang binasa, yang tercela. Wal ahadis an-nabawiyah as-sahihah minal ahadis al-makzubah al-mafduhah, mentasbih hadis Nabi yang sahih dari hadis-hadis yang dusta yang dimunculkan, hadis-hadis palsu. Jadi semua bidang kita tasfiyah. Dan ini tentunya dengan apa? Dengan dakwah. Dengan dakwah, taklim. Kita sampaikan kepada umat. Nah, masih ada waktu sesi pertama? Masih ada, Ustaz. 45 menit lagi. 45 menit lagi. Taib, para jamaah rahimakumullah, ini ada tatbik ya yang disampaikan oleh penulis, penerapan dari kaidah ini. Bagaimana para ulama menerapkan kaidah ini, kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Ijtama Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani bi ahadi qadatil ahzab al-islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pernah bertemu dengan salah satu pemimpin partai Islam. Wa kana Syekh ala dirayati daqiqatin bihawa disihim, dan Syekh Muhammad Nasruddin mengetahui secara detail tentang sepak terjang mereka, ya, partai Islam. Ya, di tempat kita juga ada partai Islam. Wa balaghahu anna muayyidihim yu'addun bil malayin,
Dan telah sampai kepada Syekh bahwa para pendukung mereka itu jumlahnya mencapai jutaan. Ya, simpatisan partai Islam. Pendukung mereka sampai jutaan. Fakana mimma sa'alahu anhu ma usbituhu huna ikhtisaran. Syekh bertanya kepada pemimpin partai tersebut. Di antara pertanyaan yang saya sampaikan, kata penulis, saya akan nukilkan di sini secara ringkas. Anqala lahu Syekh bertanya kepadanya. Perhatikan ini ya. Pertanyaan Syekh. Mungkin nanti anda bisa tanyakan pertanyaan ini kepada pemimpin-pemimpin partai Islam yang ada di tempat kita, yang ada di negara kita. Aqullul ladzina ma'aka ya'rifuna annallaha mustawin ala arsihi. Apakah semua orang yang bersamamu, ya, para pendukungmu itu, ya'rifun, mereka mengetahui bahwasanya Allah bersemayam di atas arsnya. Insyaallah, ya. Apakah semua pendukungmu mengetahui bahwasanya Allah bersemayam di atas arsnya? Rahmanu alal arsis istawa. Rahman, Allah yang maha pemurah, ya, bersemayam di atas arsnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah bersemayam di atas arsnya. Wa ba'du akhwaza wa radda wa taharraba wa sadda. Setelah itu, ya, setelah ditanya, maka si pemimpin partai politik dia bimbang dan ragu antara mengiyakan dan menolak. Dan ia mencoba lari ke persoalan lain dan menghindar. Qala mas'ul, akhirnya dia jawab, ya. Dia mengatakan narju zalika. Ya, kami mengharapkan hal itu. Qala lahu Syekh da'ka anil jawab as-siyasi. Kata Syekh, kamu jangan jawab dengan jawaban politis. Ini kan jawaban politis. Ya. Bukan jawaban inti, bukan itu yang dimaksud, ya. Kata dia, kami mengharapkan hal itu, mengharapkan kalau semua pendukungnya meyakini hal itu, Allah bersemayam di atas ars. Kata Syekh, jangan jawab dengan jawaban politis. Fa'ajabahu bin nafi, lalu dia menjawabnya bin nafi, ya, dengan penafian. Maksudnya tidak semua mengetahuinya. Ya, mungkin kalau kita tanyakan pertanyaan ini kepada pemimpin partai Islam, apakah semua pendukungmu meyakini Allah bersemayam di atas ars? Ya, mungkin dia akan menjawab dengan jawaban yang sama. Tidak semua mengetahuinya. Ya, bahkan banyak yang mentahrifnya. Ya, mentahrif istiwa. Istiwa di situ maknanya istaula dan lain-lain. Alasan mereka, kalau kita tetapkan istiwa nanti tasbih, nanti kita menyamakan Allah dengan makhluknya dan seterusnya. Tidak semua mengetahuinya. Faqala Syekh, maka Syekh berkata, yakfini minka haza. Cukup bagiku jawabanmu itu. Para jamaah rahimakumullah, kenapa pertanyaan ini bisa muncul? Hadha soal tafriduhu qaidatut tasfiyah wa tarbiyah. Jadi pertanyaan ini muncul dari kaedah tasfiyah dan tarbiyah. Jadi Syekh menerapkan kaedah ini. Allati hiya adakku mizan tu'rafu bihi ad-da'awat al-jihadiyah al-yawm. Yang merupakan timbangan yang sangat teliti, atau timbangan yang sangat adil untuk menimbang dakwah-dakwah jihad
pada hari ini. Kita bisa menimbang ini dakwah-dakwah jihadiyah ini ya diantaranya partai-partai Islam. Ya, mereka kan berjihad untuk ya mungkin menegakkan syariat Islam. Ini bisa menjadi timbangan yang adil untuk mengenal dakwah-dakwah mereka. Apakah dakwah mereka ini benar atau tidak benar? Lianna man ajaza an tasfiyati aqaid muayyidihi wa muhibbihi wa tarbiyatihim 'ala al-aqidati salimah yakunu ajaza an tasfiyati samaratiha fi ahlakihim wa sairi a'malihim. Karena orang yang tidak mampu mentasfiyah akidah para pendukungnya atau para simpatisannya, serta tidak mampu mentarbiyah mereka di atas akidah yang benar, maka ia lebih tidak mampu lagi mentasfiyah buah dari akidah tersebut pada akhlak mereka dan seluruh amal mereka. Artinya apa? Sebenarnya mereka apa sih yang mereka perjuangkan? Taruhlah syariat Islam, mereka sedang memperjuangkan syariat Islam. Bagaimana bisa mereka terapkan syariat Islam kalau pokok dari syariat Islam mereka tidak ketahui atau mereka menyepelekan? Tidak akan bisa. Kalau pokoknya saja tidak bisa mereka pegang, tidak bisa mereka jaga, bagaimana dengan yang cabang-cabangnya? Wa fihim mubghiduhu wa muharibuhu. Belum lagi ya, ada di antara mereka yang membencinya dan memeranginya. Ada partai-partai yang lain yang berseberangan dengannya. Bagaimana cara mentasfiyah akidah mereka? Kalau akidah pendukungnya saja ya, dia tidak mampu mentasfiyahnya, bagaimana dengan akidah-akidah yang bukan pendukungnya? Kalau pendukungnya saja tidak bisa dia tarbiyah, bagaimana cara dia mentarbiyah ya yang bukan pendukungnya? Fa kaifa bitarbiyatihim ba'da zalik? Bagaimana cara ya mentarbiyah mereka setelah itu? Gimana caranya? Wallahu yaqul, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah ya tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan mereka. Jadi Allah tidak akan merubah mereka. Kita ingin kemuliaan, tapi kita tidak merubah akidah kita, gak akan bisa. Kalau akidah kita masih menyimpang, ya keadaan kita tidak akan berubah. Kita tidak akan bisa meraih kemuliaan. Selamanya kita akan hina. Kalau cara beragama kita tidak berubah, maka keadaan kita tidak berubah. Kita masih suka berbuat bid'ah, gak bakalan berubah. Apapun cara yang kita lakukan, walaupun kita buat partai, ya partai Islam, kemudian kita ingin memperjuangkan Islam lewat partai, gak akan bisa kalau akidah kita masih menyimpang, kemudian bid'ah juga masih kita lakukan dan seterusnya. Orang yang buat partai kan dia nyari apa? Nyari suara, nyari pengikut. Ya, semakin banyak pengikutnya, pendukungnya, maka partainya akan semakin besar. Sementara kalau dia larang-larang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya nggak ada yang mau ikut. Tidak ada yang mau ikut partainya. Jadi memang susah, dakwah lewat partai itu susah. Dia harus mengiyakan apa yang diinginkan oleh pengikutnya. Pengikutnya punya akidah menyimpang, udah dia biarkan. Jangan diingkari. Kalau dia ingkari, dia akan keluar dari partai. Pengikutnya melakukan bid'ah, dia biarkan. Jangan dilarang. Nanti kalau dilarang, dia tidak mau ikut partai kita, biarkan saja. Jadi tidak ada ingkarul mungkar.
tidak ada ingkarul mungkar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, ya, dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Summa al-jihad nafsuhu la yakunu illa bi ummatin mu'talifatil qulub. Kemudian jihad itu sendiri tidak akan terwujud kecuali dengan umat yang satu hatinya. Satu hatinya di sini maksudnya satu akidahnya, satu keyakinannya. Li'anna al-i'tilaf rafidun nasr. Karena persatuan hati merupakan kunci pertolongan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim." Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin dan menyatukan hati-hati mereka. Wa allafa baina qulubihim. Allah satukan hati mereka. Gimana cara menyatukan hati? Ya, satukan akidah mereka. Lihat dakwah Nabi. Dakwah Nabi kan dakwah tauhid. 13 tahun di Mekah beliau menyampaikan dakwah tauhid. Bertahun-tahun. Kemudian setelah hijrah ke Madinah masih dakwah tauhid. Terus dakwah tauhid sampai beliau meninggal dunia. Jadi jihad tidak akan terwujud kecuali dengan umat yang satu hatinya. Dengan umat yang satu hatinya. Taib ya, mungkin sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama. Karena pembahasan kita tidak banyak ya, tinggal sedikit. Kita sisahkan untuk pembahasan di sesi kedua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.